Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Ardiansa, NPM 06.2018.1.07.079. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Rahman Arif, yaitu dibuat mencari ebook tentang data flow diagram atau bisa disebut dengan DFD, dan suruh menjelaskan. Yang pertama, komponen-komponen DFD. Singkatan dari DFD sendiri adalah data flow diagram, adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem aliran data. Di antara komponen-komponen tersebut ada asal, tujuan, menyimpan dari data tersebut. Di bawah ini yang digunakan dalam DFD baik versi Jordan dan DeMarco maupun versi Chris Gann dan Trish Sarson. Berikut ini adalah grafiknya aliran data atau data flow. Menurut Jordan ditunjukkan dengan arah panah, lurus dengan arah panah. Menurut Gann dan Sarson sama, tapi gambarnya lebih tipis. Yang kedua, proses. Menurut Jordan digambarkan dengan bentuk lingkaran, dan Gann digambarkan dengan persegi panjang namun dibagi kotaknya ada 3. Berikut dengan simpan data, ini berbeda-beda. Nah, ini gambarnya. Yang pertama, aliran data atau data flow. Aliran data atau arus data diberi simbol panah. Aliran data ini mengalir di antara proses simpanan data store dan kesatuan luar extra entity. Aliran data ini menunjukkan aliran data yang berupa masukan untuk proses simpanan dan berupa keluaran dalam berbentuk formulir atau dokumen yang akan diproses. Laporan yang dihasilkan dari suatu proses, tampilan atau output layar komputer yang dihasilkan oleh proses, parameter data yang dibaca atau direkam, hasil dari suatu proses yang digunakan oleh proses lainnya. Aliran data sebaiknya diberi nama yang jelas dan mempunyai arti. Jadi kalau kita menggunakan ini, namanya harus jelas supaya tidak membingungkan dalam pembuatannya. Selanjutnya, proses. Suatu proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh komputer untuk physical data flow diagram. Proses juga dilakukan oleh orang, peralatan, lain-lain dari hasil aliran yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan aliran data yang keluar dari proses. Dapat ditunjukkan dengan simbol lingkaran. Ini ID, nama proses, atau ini ID-nya, nama proses dan pemproses. Setiap simbol proses harus diberi penjelasan yang jelas dengan ketentuan seperti berikut. Ini identifikasi proses, dan nama proses, pemproses mempunyai arti yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah simpan data atau data store. Simpanan data atau data store merupakan tempat menyimpan data yang berupa file atau tabel database. Untuk physical DFD-nya dapat berupa buku besar, kotak, atau agenda, dan ditunjukkan dengan simbol sepasang garis horizontal paralel dan tentu salah satunya dengan Gann dan Sarson. Selanjutnya yaitu kesatuan luar atau external entity. Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem boundary yang memisahkan sistem dengan lingkungan luarnya. Kesatuan luar external entity merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Yang termasuk kesatuan luar adalah salah satu berikut ini.
Contohnya ini suatu kantor departemen atau divisi dalam suatu perusahaan tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Contohnya yang satu lagi, orang atau sekelompok orang di organisasi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Setiap simbolnya yaitu kotak persegi, dan yang satunya lagi kotak persegi dengan dialisi garis tebal hitam. Yang kedua, tip-tip DFD. Terdapat dua tip data flow diagram, yaitu physical data flow diagram atau bisa disebut PDFD, dan logical data flow diagram atau bisa disebut LDFD. Yang pertama, physical data flow diagram adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan kesatuan luar maupun dari dalam sistem. Aliran-aliran data ke dalam dan keluar kesatuan tersebut. Kesatuan dalam adalah personil, tempat atau mesin dalam sistem yang mentransmisikan data. PDFD ini tidak menunjukkan apa yang dilakukan, tetapi menunjukkan di mana, bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam sebuah sistem yang akan dilakukan. Yang kedua, logical data flow diagram adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem dan aliran data keluar ke dalam proses tersebut. LDFD digunakan untuk membuat dokumentasi sebuah sistem informasi karena dapat mewakili logika sistem tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa LDFD menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah sistem. PDFD ini menggambarkan infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah sistem. Dibutuhkan keduanya untuk memahami sebuah sistem secara lengkap. Yang ketiga, leveling DFD. Pendekatan dari representasi DFD adalah pendekatan struktur analisis. Pendekatan tertentu ini mencoba untuk melihat sistem pertama kali, garis besarnya disebut dengan top level, dan kemudian memecahnya menjadi bagian yang lebih terinci, disebut dengan lower level. Yang keempat, pedoman menggambar DFD. Menggambar DFD dilakukan dari level paling atas diteruskan level berikutnya. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu semua kesatuan luar yang terlibat dalam level sistem. Kesatuan luar ini merupakan sumber aliran data ke sistem dan tujuan penerima aliran data hasil sebuah sistem. Yang kedua, identifikasi semua input dan output yang terlibat dalam kesatuan luar, catat dengan dalam sebuah matrik. Yang ketiga, gambarkan konteks diagram berdasarkan kesatuan luar dan input output yang sudah diidentifikasi. Yang keempat, gambarlah bagian berjenjang untuk semua proses yang akan sistem yang ada di sistem terlebih dahulu. Yang kelima, ya ini gambarnya. Yang keempat, caranya seperti ini. Yang kelima, gambar DFD overview diagram level 0 berdasarkan proses yang berjenjang. Dan ini gambarnya. Yang keenam, gambar DFD untuk level berikutnya, yaitu level 1 untuk masing-masing proses pada diagram level 0. Sebagai contoh, proses nomor 1 diagram level 0 akan dipecah sebagai berikut. Setelah semua level dalam DFD selesai digambar, maka gabungkanlah dalam suatu diagram yang utuh. Yang DFD ini hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.